Ini menunjukkan bahwa V dan Jennie pergi ke tempat yang sama untuk seolah-olah hanya Jennie doang gitu yang pacaran gitu, yang lainnya enggak. Hey yo, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, gimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang perkembangan dari rumor datingnya Jennie dan juga Taehyung. But anyway, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share juga kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Alright guys, untuk yang pertama kita akan mulai dulu membahas tentang seorang YouTuber dari Korea, YouTubernya sama. Ini adalah Lee Jin Ho. Jadi Lee Jin Ho ini sudah memberikan bukti bahwa Jennie dan juga Taehyung memang benar-benar berkencan. Lalu seperti apakah bukti yang sudah diberikan oleh YouTuber tersebut? Pada tanggal 24 Mei yang lalu, mantan reporter hiburan yang beralih menjadi YouTuber namanya adalah Lee Jin Ho memposting video yang berjudul Mentransfer Cinta, bukti bahwa Jidi mencintai Jennie sampai akhir. Dalam video tersebut, Lee Jin Ho menunjukkan bukti lain yang dia temukan dan juga menunjukkan bahwa ada petunjuk bahwa keduanya berkencan pada bulan April. Dalam video tersebut, Lee Jin Ho menjelaskan bahwa pada tanggal 17 April lalu, Jennie memposting foto perjalanannya ke LA. Lebih lanjut, Lee Jin Ho juga menjelaskan foto itu adalah foto Jennie yang berdiri di depan sebuah patung batu. Lalu, apa makna dari foto ini? Ia kemudian melanjutkan, ini dikarenakan Jennie berada di lokasi yang sama dengan V saat memposting foto itu pada November tahun lalu. Ia kemudian melanjutkan, jadi ini menunjukkan bahwa V dan Jennie pergi ke tempat yang sama untuk mengambil foto. Terlebih lagi, tempat mereka berfoto bukanlah kawasan wisata, melainkan di depan sebuah toko pakaian, tempat yang tidak diketahui oleh publik. Kemudian, Lee Jin Ho mengatakan seperti ini, tentu saja, untuk waktu di mana foto-foto itu diposting berbeda 4 bulan. Tetapi mereka kan pergi ke tempat yang sama nih, di daratan yang luas, yaitu Amerika Utara. Dengan foto-foto keduanya yang diambil di Pulau Jeju menimbulkan desas-desus bahwa keduanya berkencan, ya foto-foto ini muncul lagi. Lee Jin Ho kemudian menegaskan bahwa kedua agensi tidak serta-merta membantah rumor tersebut, namun tetap bungkam. Lee Jin Ho juga menyatakan, dengan agensi BTS dan juga Blackpink yang bungkam, banyak yang tertarik apakah keduanya benar-benar akan mengakui rumor kencan tersebut. Bener sih, seharusnya juga agensi speak up ya. Meskipun ada yang bilang bahwa foto yang ada di mobil itu merupakan foto editan seperti itu, namun berita ini sudah menyebar dengan luas dan bahkan diberitakan di TV nasional. Dan bukan hanya satu TV doang yang memberitakan, tapi ada beberapa stasiun televisi yang memberitakan hal tersebut. Dan menurut aku seharusnya agensi juga speak up untuk mengenai hal ini. Karena ya guys, seingat aku ya, dulunya juga pernah salah satu member dari Blackpink, let's say ada Jisoo. Jisoo sendiri itu kan pernah dirumorkan berkencan gitu ya sama Son Heung-min, dikarenakan Jisoo ini pernah kayak pergi gitu ke tempat pertandingan sepak bola kalau nggak salah, sempat kita bahas juga. Dan pada akhirnya untuk YG Entertainment membantah rumor tersebut. Dan untuk Taehyung juga pernah. Taehyung ini pernah dirumorin kencan gitu sama seorang konglomerat, dan itu juga dibuat oleh YouTube-nya Sojang. Tapi pada kala itu Taehyung langsung membantah deh. Kalau nggak salah waktu itu sempat kita bahas juga kan, Taehyung langsung membantah dan juga Taehyung ini berencana untuk menuntut orang tersebut. Dan gak hanya Taehyung doang gitu, tapi Hype juga langsung bantah. Dan guys, gak hanya itu saja. Kalau kalian ingat dengan apa yang kita bahas waktu lalu, yakni Jungkook BTS. Jungkook BTS kan juga pernah ya dirumorkan kencan sama Yubi. Dan itu juga diposting di channel YouTube yang sama, yaitu channel YouTube-nya Sojang. Dan pada kala itu, agensinya Yubi sama agensinya Jungkook turut angkat suara dan juga membantah rumor tersebut. Dan bahkan mereka juga berencana untuk mengambil tindakan hukum. Lalu, bagaimanakah dengan rumor dating antara Jennie dan juga Taehyung? Apakah agensi akan terus bungkam dengan rumor yang satu ini? Bagaimana pendapat kalian? Soalnya sudah masuk ke stasiun televisi seperti itu, dan juga sudah banyak reporter yang menghubungi mereka. Seharusnya agensi juga menurut aku angkat suara ya dalam hal ini. I guess so. Dan Cinggu, seiring rumor kencan antara V dan juga Jennie yang diangkat sehari sebelumnya, harga saham agensi mereka yakni Hype dan juga YG Entertainment turun sedikit. Saham dari Hype diperdagangkan pada 219.000 won pada pukul 9.35 di tanggal 24 Mei dan turun 2.000 won atau minus 0,90% dari hari sebelumnya. Saham YG Entertainment sendiri diperdagangkan pada 54.300 won pada waktu yang sama, turun 300 won atau minus 0,55% dari hari sebelumnya.
Dan guys, mengenai rumor yang satu ini, banyak dari fans terutama Blink itu juga geram dikarenakan mereka menganggap bahwa Jennie itu kerap dijadikan sebagai pengalihan isu. Karena ini memang bukan hanya terjadi sekali ataupun 2 kali saja kepada Jennie. Penggemar juga menuntut agar nama Jennie Blackpink berhenti dipakai untuk pengalihan isu tersebut. Di media sosial, penggemar ramai membicarakan Jennie yang kerap kali jadikan pengalihan isu. Nah, seperti saat tahun lalu nih, ketika berita seorang pejabat yang melakukan pelecehan pada sekretarisnya terungkap, tiba-tiba saja berita tentang Jennie berpacaran dirilis. Sementara itu, belum lama ini ketika anggota girl group Rookie dilaporkan melakukan penggangguan seperti itu, nama Jennie kembali digunakan. Dan bahkan di tahun sebelumnya juga dengan kasus yang sama, nama Jennie kembali digunakan oleh media-media sana. Penggemar pun ramai-ramai meminta mengatakan "Leave Jennie alone", yang dimaksudkan agar nama Jennie tidak dipakai lagi untuk pengalihan isu. Lalu kenapa sih Jennie itu kerap kali dipakai gitu sebagai pengalihan isu? Bukankah banyak banget ya idol K-pop yang populer juga, artis Korea yang populer juga, atlet juga ada, dan atlet katanya di sana namanya besar. Tapi kenapa hanya Jennie dan juga Jennie yang kerap dijadikan sebagai pengalih isu? Apa yang spesial dari seorang Jennie Blackpink? Salah satu alasannya adalah dikarenakan Jennie memang memiliki kepopularitasan yang luar biasa besar di Korea. Dan ini bukan omong kosong belaka gitu, tapi ini emang bener nyatanya guys, serius. Dan untuk Jennie itu nggak hanya besar di Korea Selatan saja, tapi namanya juga besar di internasional. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana impact yang diberikan oleh Jennie, terutama di followers deh. Oke, kita lihat dari followersnya aja. Followers Jennie bahkan banyak banget guys. Jennie sendiri memang sudah populer bahkan sebelum debut. Kalian juga pasti ingat dengan lagu G-Dragon dong yang Dead XX. Nah, Jennie ada di musik videonya, dan itu adalah 3 tahun sebelum debutnya bersama dengan Blackpink. Selain itu, ia juga dikenal punya segudang talent alias all-rounder. Dia bisa nyanyi, dia bisa nge-rap, dia punya karisma. Kayak nggak ada yang kurang gitu dari seorang Jennie Blackpink. Ya nggak sih? Salah satu hal yang membuat banyak netizen, khususnya netizen Korea, sangat mencintai Jennie adalah dikarenakan gaya fashionnya dan juga kerap kali dijadikan sebagai inspirasi. Fashion atau style apapun yang digunakan oleh Jennie selalu menjadi viral. For the example ya, selama era solo, dia memasang jepit rambut di kedua sisi wajahnya, dan penampilannya itu mendapatkan banyak perhatian sehingga orang-orang menjulukinya jepit rambut Jennie. Dan itu adalah jepit rambut sederhana sebenarnya, barang yang mungkin ada di lemari jutaan orang. Tetapi Jennie membuat stylenya sendiri. Di samping punya gaya yang ikonik, Jennie juga kerap memasukkan mode ke dalam musiknya. Dan menurut wawancara bersama dengan Elle Korea, dia selalu bekerja untuk mengekspresikan pesan tidak hanya melalui musik, tetapi juga secara visual melalui stylenya, mencoba menghubungkan melodi dan juga fashion. In another side, jika kalian mungkin kerap nonton acara variety show seperti itu, contoh nih seperti yang terakhir kali aku nonton itu Sixth Sense. Aku lupa screenshot, jadi agak sulit gitu untuk mencari videonya, tapi aku pernah nonton di acara tersebut. Jadi mereka itu ataupun hostnya kerap kali nyebutin nama Jennie Blackpink. Dan gak hanya di program itu saja guys, tapi di beberapa program yang lain juga mereka ini kerap kali gitu menyebutkan nama Jennie dan juga Jennie Blackpink. Dan apakah kalian tahu bahwa wajah Jennie ini merupakan salah satu wajah yang paling diinginkan oleh orang-orang sana untuk dijadikan inspirasi gitu kalau mereka melakukan operasi plastik. Jadi mereka itu pengen banget punya wajah seperti Jennie Blackpink. Dan apakah kalian tahu bahwa untuk brand reputation nih untuk idol cewek, Jennie itu kerap kali memuncaki loh guys. Bahkan meskipun dia itu hiatus lama ya, dia itu tetap berada di top 5, top 3, dan bahkan kerap kali berada di peringkat pertama tanpa adanya aktivitas keartisan seperti comeback solo ataupun tampil di variety show. Tanpa itu dia selalu memuncaki loh guys. Apalagi kalau Blackpink udah comeback, dia itu sulit banget untuk turun dari peringkat pertama. Dan untuk terakhir kali deh, untuk bulan Mei, dia itu bahkan berada di peringkat ketiga. Dan itu pun tanpa adanya aktivitas sebagai seorang idol. Debak kan? Dari hal ini dapat kita tahu bahwa impact yang diberikan oleh Jennie memang besar. Dan mungkin hal itu juga kerap kali dimanfaatkan oleh media-media sana untuk dijadikan sebagai pengalihan isu, dikarenakan mereka juga sangat tertarik dengan kehidupan Jennie Blackpink. Tapi balik lagi nih, Jennie itu kembali menjadi korban. Karena sebenarnya untuk aku secara pribadi ya nggak masalah kalau Jennie Blackpink itu diberitakan kencan sama siapapun, terutama dengan Taehyung seperti itu. Tapi yang aku permasalahkan di sini adalah tentang rumor-rumor yang menyebar, terutama di situs komunitas online, contohnya kayak Pan, itu
itu rumornya parah banget tuh guys. Sampai ada yang membuat rumor bahwa Jennie ini seperti selingkuh, seperti itu. Intinya parah banget. Dan aku sih berharap ya YG Entertainment selaku agensi dapat mengambil tindakan keras. Kalau seandainya mereka itu tidak mengkonfirmasi tentang hal ini nggak apa-apa, tapi aku pengen orang-orang yang sudah menyebarkan rumor tentang Jennie yang berselingkuh dan sebagainya itu dapat ditindaklanjuti, dikarenakan itu menurut aku sudah termasuk ke dalam pencemaran nama baik dan juga fitnah. Dan ini jatuhnya juga akan membuat image Jennie di mata publik juga terlihat buruk seperti itu. Yang jadi korban siapa lagi? Jennie guys. Jennie yang akan mendapatkan kritikan again, dan juga again. Jadi sebagai penggemar, hal ini yang ngebuat mereka juga agak geram gitu. Kalau Jennie ini kerap kali dijadikan sebagai pengalihan isu, seolah-olah hanya Jennie doang gitu yang pacaran gitu, yang lainnya enggak. Kayak nggak percaya juga aku. Masa sih dari sekian banyaknya idol K-pop cuman Jennie doang yang punya pacar? Kayak nggak ada yang lain gitu. Bukan berarti aku berharapnya yang lain juga dipublish, ya enggak guys. Tapi yang aku herankan adalah ini sudah 3 tahun berturut-turut Jennie itu yang kerap kali diberitakan gitu. Jadi aku dapat paham betul kenapa para penggemar di sini sangat geram di saat Jennie kembali lagi digunakan sebagai pengalih isu. And how about your opinion for this one? Entah langsung aja sampaikan di kolom komentar. Well guys, sekian aja untuk hari ini. Nanti kita bahas lagi bagaimana perkembangannya kalau ada update. Kalau nggak ada, ya udah kita nggak update lagi. See you next time di video berikutnya. Dan aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan bagi dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. Goodbye.